Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Konten kita kali ini mengenai kandang pembesaran anak puyuh dari proses pembuatan sampai dengan pengiriman ke pelanggan. Sahabat sekalian, jangan lupa kunjungi juga channel saya yang baru, yaitu Korozi Official, konten umum di luar perpuyuhan. Mohon dibantu subscribe channelnya dan di like video-videonya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bagaimana keseruan video kali ini? Untuk itu ikuti terus video-video dari Puyuh KRI. Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, saat ini di KRI sedang dilakukan pembuatan kandang pembesaran untuk anak puyuh. Pembuatannya terpaksa kita kebut karena anak puyuh yang ada di konsumen sekarang tempatnya sudah terlalu sempit, sehingga membutuhkan tempat pembesaran yang lebih luas. Normalnya memang seperti itu. Apabila anak puyuh sudah berumur minimal sekitar 13 hari, maka pertumbuhannya juga sangat pesat. Oleh karena itu, pasti membutuhkan kandang atau tempat yang lebih luas dari sebelumnya. Selain itu pula, tempat pakan dan tempat minum harus ditambah sehingga kebutuhan makan dan minumnya tercukupi. Kandang pembesaran untuk anak puyuh yang sedang saya kerjakan ini terdiri dari 5 kotak susun dan tiap kotaknya berukuran lebar 60 cm kali panjang 120 cm dan tingginya sekitar 35 cm untuk setiap kotaknya. Dan jumlah semua adalah 5 kotak yang disusun jadi 5 tingkat. Untuk ukuran yang saya buat ini lebih kurang kapasitasnya bisa menampung sekitar 500 ekor untuk dioki umur 1 sampai dengan 5 hari, dan untuk selanjutnya dengan bertambahnya usia atau umur anak puyuh tentu harus dijarangkan atau ditambah tempat pembesarannya. Kandang untuk pembesaran anak puyuh ini tentu berbeda dengan kandang untuk puyuh petelur, karena untuk kandang anak puyuh yang baru menetas misalnya sampai dengan umur sampai 5 hari itu perlu penghangat, sehingga untuk bagian belakang, samping, kanan kiri kandang sebaiknya langsung diberikan dengan dinding triplek supaya untuk menghemat lampu atau penghangat. Hanya bagian depannya saja yang kita kasih kawat drum. Ukuran kawat drum untuk lantai dan dinding cukup ukuran yang sedang. Jangan ukuran besar atau ukuran yang paling kecil. Karena untuk lantai yang terbuat dari kawat sedang dan bukan kawat yang paling kecil, bisa kita lapisi dengan koran yang berfungsi selain untuk supaya kaki anak puyuh tidak terjeblos, juga bisa berfungsi sebagai untuk menahan supaya hawa panas yang ada dalam kandang untuk penghangat dari anak puyuh tidak terbuang sia-sia keluar kandang. Pintu dibuat jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar. Fungsinya, kalau terlalu kecil akan sulit memasukkan tempat pakan atau nampan serta
botol tempat air minum. Namun apabila terlalu besar juga kurang baik karena menyusahkan kita saat membuka tutup, karena deoki atau anak puyuh biasanya berusaha untuk keluar dari kandang. Untuk panjang kandang yang sekitar 120 cm ini sebaiknya dibuat lebar dari pintu kandang adalah 30 cm supaya nampannya tidak perlu dimiringin pada saat dimasukkan ke kandang. Dengan tinggi tiap-tiap kotak sekitar 35 cm, maka apabila disusun 5 kotak menjadi tinggi maksimal 175 cm. Untuk kandang pembesaran anak puyuh ini sebenarnya tingginya tidak harus 35 cm, lebih dari itu juga masih bisa. Karena anak puyuh sifatnya tidak seperti puyuh dewasa yang suka loncat-loncat pada saat stres. Akan tetapi karena ini dibuatnya untuk 5 tingkat, kalau tiap kotaknya terlalu tinggi sehingga pada saat disusun 5 tingkat menjadi terlalu tinggi dan menyusahkan pada saat mengurusi deoki. Setelah pengerjaan rangka dan menutup dinding sebelah kanan, kiri, dan belakang dengan triplek selesai, maka sekarang dilanjutkan dengan pekerjaan menempel kawat ram untuk lantai dan juga untuk bagian depan kandang. Menempel kawat ram khususnya di bagian bawah atau lantai kandang pada kotak kandang pembesaran ini biasanya ditempel dari bagian bawah, bukan dari bagian atas. Tujuannya supaya apabila nanti kawat ramnya rusak, mudah untuk dibuka dan diganti dengan kawat ram yang baru. Dan juga pembuatan kandang, baik itu kandang pembesaran maupun kandang puyuh petelur, dengan cara perkotak seperti ini memudahkan dalam cara pembuatan, misalnya tidak terlalu berat untuk mengangkat sehingga bisa dilakukan sendiri. Selain itu pula, dari setiap sisinya mudah dikerjakan karena tidak mengganggu dengan kotak yang lain, mudah untuk diangkat dan dibolak-balik. Dibandingkan dengan kandang satu set yang tidak terpisah-pisah, itu lebih sulit pengerjaannya. Hanya saja bagi yang belum terbiasa membuat kandang atau bekerjaan kayu seperti ini, biasanya kurang siku sehingga penempatannya antara tiap kotak menjadi kurang presisi. Namun dengan sering membuat dan punya pengalaman, biasanya akan bisa teratasi masalah seperti itu. Setelah kawat ram ditempel di bagian bawah kandang yang berfungsi sebagai alas tempat berpijaknya anak puyuh, lalu di bagian bawahnya diberikan juga kayu sebagai penahan supaya kawat ram tidak mudah terlalu lentur saat diinjak-injak oleh anak puyuh. Jumlah kayu yang berfungsi sebagai penahan bagian bawah lantai kandang ini bisa sekitar antara 2 sampai dengan 3 batang. Karena fungsinya ini kandang untuk anak puyuh dengan berat yang tidak seberat puyuh dewasa. Walaupun pada dasarnya bisa saja kita gunakan untuk puyuh dewasa. Seperti halnya di KRI, kandang seperti ini biasa digunakan juga sebagai kandang transit yang PST datang dari pembibit, biasa dimasukkan dalam kandang seperti ini, hanya berfungsi transit sebentar lalu diantar ke konsumen yang memesan. Sebenarnya untuk puyuh dewasa atau puyuh petelur bisa juga menggunakan kandang seperti ini. Hanya saja telurnya bisa terinjak-injak
karena tidak keluar dari luar kandang. Jika pengerjaan menempel kawat ram di bagian bawah lantai dan juga dinding bagian depan sudah selesai, maka bisa dilanjutkan dengan pengerjaan menutup bagian atas kotak kandang dengan bahan triplek. Penggunaan triplek atau bahan sejenisnya untuk kotak kandang pembesaran anak puyuh ini memang dirasa sangat pas dibandingkan menggunakan karung, karpet atau sebagainya, karena selain lebih rapi dan juga lebih bagus dalam menahan panas yang ada dalam kandang pada saat dilakukan pembesaran anak puyuh. Alhamdulillah kandangnya sudah jadi dan langsung mau diantar ke pelanggan. Sekarang lagi proses dimuat di mobil pickup. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pengiriman kotak kandang pembesaran anak puyuh ini pun selamat sampai ke tempat tujuan. Amin. Alhamdulillah kandangnya pun sudah dipakai oleh pelanggan. Dan kebetulan ini diisi dengan puyuh umur 2 mingguan karena kekurangan tempat. Karena kandang puyuh petelurnya sedang dikerjakan juga di KRI. Bagi yang lainnya yang minat untuk pesan kandang pembesaran maupun kandang puyuh petelur, bisa menghubungi nomor WhatsApp di kolom deskripsi di bawah. Baik sahabat, terima kasih karena sudah mau menonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.